Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur adalah penikmat makanan sejati. Bahkan, kebiasaan kulinerannya bisa dikatakan sangat hebat. Ia menyukai ragam makanan khas daerah, baik dari kaki lima sampai restoran bintang 5. Baginya yang terpenting bukan tempatnya, tapi keistimewaan dan popularitas makanan itu sendiri. Bahasa mudahnya, yang penting makanannya nikmat disantap. Salah satu menu favorit Gus Dur adalah rawon. Makanan yang identik dengan bahan dasar keluak ini jadi salah satu menu yang wajib hadir di meja makan Gus Dur. Bukan rahasia umum jika Gus Dur dikenal sebagai penikmat makanan enak. Banyak yang mengakui tingkat variasi dan pemahamannya tentang makanan tiada dua. Kemanapun Gus Dur melangkah, ia pasti tahu tempat kuliner yang menggoyang lidah. Tidak seperti kaum elit, makanan yang diincarnya bukan cuma perkara mahal atau tidak. Gus Dur lebih suka mencicipi makanan yang punya kekhasan tersendiri, apalagi kalau makanannya enak. Maka dimanapun lokasinya berada, Gus Dur akan selalu berupaya meluangkan waktunya untuk berwisata kuliner. Bagi Gus Dur, wisata kuliner bukan melulu soal menyehatkan jasmani dan rohani, namun menganggap keragaman makanan Nusantara sebagai manifestasi kebinekaan Indonesia. Makin jauh melangkah mencicipi ragam makanan khas Indonesia, makin jauh pula pemahaman yang didapat terkait keberagaman. Keberagaman makanan itulah yang dimaksud Gus Dur sebagai kekuatan. Sebuah kekuatan yang mampu mengenalkan generasi muda bahwa Indonesia memiliki toleransi yang tinggi lewat makanan. Gus Dur menyebut konsepnya itu sebagai pluralisme makanan. Dalam perjalanan wisata kulinernya, Gus Dur tidak pernah sendirian. Ia selalu mengajak rekan-rekannya dengan tujuan supaya pemahaman pluralisme makanan tidak cuma jadi konsumsi sendiri. Oleh Gus Dur, rekan-rekannya sering diajak ke tempat-tempat makanan favoritnya. Dan konon, aktivitas itu banyak dilakoninya jauh sebelum menjadi Presiden Indonesia. Ia pun selalu mensyukuri tiap kenikmatan hidangan selama wisata kulinernya. Sebab Gus Dur berpandangan bahwa setiap makanan enak dan halal adalah bentuk kenikmatan yang mana bisa dijadikan sebagai bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa. Lagi pula, rekan-rekannya juga banyak yang berterima kasih kepada Gus Dur karena bisa berkenalan dengan cita rasa makanan enak khas Nusantara, dan rawon salah satunya. Momentum berada di rumah seringkali dimanfaatkan Gus Dur untuk bersantai. Kala itu hiburannya adalah berada di meja makan. Gus Dur pun begitu menggemari waktu berada di meja makan karena di sanalah ia bebas bercerita banyak hal, mulai dari humor hingga masalah rawon terenak. Bukan cuma itu, Gus Dur tidak lupa menjadikan meja makannya sebagai etalase keberagaman. Makanan yang dihidangkan di atas mejanya selalu beragam dan sederhana. Makanan itu beberapa di antaranya ada yang dibuat oleh keluarganya dan ada pula yang diborong langsung dari pedagang makanan keliling. Di antara makanan itu, tentu ada rawon yang menjadi favorit Gus Dur. Kegemaran Gus Dur akan rawon telah banyak diungkapkan oleh rekan-rekannya, baik mereka yang sering berjumpa Gus Dur di Istana Negara atau di rumah Ciganjur. Koleganya mengamini Gus Dur doyan makan, dan di rumahnya tiap tamu boleh makan dengan sepuas-puasnya. Kegemaran Gus Dur akan rawon begitu diingat oleh orang yang mendampinginya sebagai Wakil Presiden Indonesia, yakni Megawati Soekarno Putri. Anak dari Presiden Soekarno ini pun sampai hafal kegemaran Gus Dur. Tiap Rabu, Gus Dur kerap bertandang ke rumah wapresnya. Demikian pula Gus Dur sering meminta Megawati menghidangkan rawon. Megawati selalu senang bukan main menerima permintaan Gus Dur. Pemimpin partai PDIP ini pun bahkan memasak rawon sendiri tanpa bantuan juru masak rumah. Pemandangan itu membuat media massa menganggap kunjungan Gus Dur ke rumah Megawati sebagai, dalam tanda kutip, sarapan politik. Kembali lagi itu opini media massa, karena orang dekat keduanya justru menganggap hubungan presiden dan wakil presiden laksana kakak adik. Suasana di meja makan pun penuh kehangatan, terutama karena Gus Dur selalu tampil memecahkan suasana dengan cerita lucu dan humor yang khas. Setelah selesai makan, Megawati pun seiring bertanya mau dimasakan apa untuk minggu depannya. Biasanya karena rawon sudah keseringan diminta. Gus Dur pun baru beralih ingin dimasakkan makanan lain. Inilah salah satu potret hebatnya Gus Dur yang mampu menyatukan politik dan bangsa pakai rawon.